Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jana Syarani. Di sini saya akan membuat video remedial mengenai materi ideologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ataupun cita-cita. Sementara logos yaitu ilmu. Secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Padma Wahjono yaitu bulat dan utuh. Yang kedua menurut White yaitu suatu pendapat, pandangan atau keyakinan. Yang ketiga menurut Manfred yaitu sistem ide-ide yang dimiliki bersama. Yang keempat menurut Mubiarto yaitu sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol. Saya akan menjelaskan mengenai unsur dan fungsi ideologi. Yang pertama, unsur yang memberi batasan tentang ideologi. Yang pertama yaitu sejumlah ide-ide atau gagasan. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, bersumber dari pikiran manusia. Yang keempat, pedoman tentang cara hidup. Yang kelima, mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Dan yang keenam, dianut oleh masyarakat. Selanjutnya ada 3 unsur esensial menurut Konto Wibisono. Yang pertama ada keyakinan yaitu menunjukkan adanya gagasan vital. Yang kedua mitos secara optimis. Yang ketiga loyalitas yaitu keterlibatan optimal. Lalu ada pengertian ideologi secara umum yaitu gagasan yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya ada fungsi utama ideologi bagi masyarakat menurut Ramlan Subakti. Yang pertama ada sebagai pemersatu masyarakat dan sebagai tujuan dan cita-cita. Fungsi utama ideologi menurut Ramlan Surbakti ada 2. Yang pertama sebagai tujuan cita-cita dan yang kedua sebagai pemersatu masyarakat dan penyelesaian konflik. Selanjutnya ada fungsi utama ideologi menurut Puspo Wardojo. Yang pertama yaitu memberikan struktur kognitif, yang kedua memberikan orientasi dasar, yang ketiga memberikan norma-norma, yang keempat memberikan bekal dan jalan bagi seseorang, yang kelima memberikan kekuasaan, dan yang keenam memberikan pendidikan. Lalu ada kesimpulan fungsi ideologi. Yang pertama yaitu menjadi kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi untuk individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ideologi terbuka dan tertutup. Yang pertama ideologi terbuka yaitu ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ciri-cirinya yaitu yang pertama kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Yang kedua tidak diciptakan oleh negara. Yang ketiga isinya langsung operasional. Dan yang keempat saling menghargai perbedaan yang ada. Saya akan menjelaskan tentang ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ciri-cirinya yaitu menentukan kebenaran nilai dan prinsip, menentukan hal yang bersifat konkret. Selanjutnya, saya akan menyebutkan perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi terbuka yaitu berasal dari budaya nilai dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, bersifat fleksibel dan tidak kaku. Yang ketiga, bisa menerima kritik. Yang kedua, ideologi tertutup yaitu ditentukan oleh penguasa, bersifat kaku, tidak bisa menerima kritik. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai ideologi bagi negara Indonesia dituangkan pada ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 yang dimana ketetapan tersebut menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 3 aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai ideologi menurut Konto Wibisono. Yang pertama ada aspek realitas yaitu mencerminkan realitas yang tumbuh dalam masyarakat. Yang kedua aspek idealitas yaitu menumbuhkan motivasi. Dan yang ketiga aspek fleksibilitas yaitu tidak kaku dan tertutup.
Selanjutnya, ada makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, menjadi cita-cita yang normatif dan sarana pemersatu atau sarana integritas. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar, yaitu nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Contohnya Pancasila 1 sampai ke 5. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat konseptual. Contohnya kebijaksanaan. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu interaksi antara instrumental dengan situasi praksis di tempat tertentu. Contohnya menghormati orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.